Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sehingga Allah memberikan kemudahan pada kita, menambah kecerdasan kita, dan diberi kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari kali ini. Kompetensi dasar pada materi ini adalah untuk pengetahuannya, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta penyelesaiannya. Sedangkan untuk keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita fokus pada menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Bilangan a, b, c pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Akar-akar penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ini ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ini contohnya. Yang pertama, x kuadrat plus 2y. X kuadrat plus 2x ini kita faktorkan menjadi x kali x plus 2. Contoh yang kedua adalah x kuadrat plus 5x plus 4. Kita faktorkan menjadi ini. Nah, kalau kita ngecek apakah ini benar, sebenarnya ini merupakan faktor dari ini. Depan kali depan, x kali x sama dengan depan atau x kuadrat. Kemudian tepi kali tepi ditambah tengah kali tengah, berarti 4x plus x sama dengan tengah. Belakang kali belakang 1 kali 4 sama dengan 4. Betul ya? Yang ketiga, sama, kita cek depan kali depan, ini 3x kali x sama dengan depan. Terus tepi kali tepi, 3x kali x kali 3, 9x ya. Tengah kali tengah, min 4 kali x, min 4x. Jadi 9x dikurangi 4x sama dengan 5x. Nah, belakang kali belakang, min 4 kali 3 sama dengan min 12. Ini beberapa contoh. Lanjut. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu ini contoh ya, kita uraikan. X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Ini kita uraikan.
Nah, jadi ini sama dengan 0. Perkalian menghasilkan 0 itu salah satu sama dengan 0. Jadi ini X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Kita tulis seperti ini. Jadi X plus 1 itu dari ini sama dengan 0 atau X plus 4 ini sama dengan 0. Paham ya? Kemudian kita selesaikan. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Atau ini X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan min 4. Oke, lanjut. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi X plus B kali X plus Q. Atau kita tulis X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus B kali X plus Q. Kemudian kalau ini kita hitung, ini kali ini ya, X kuadrat ya, kemudian depan atau tepi kali tepi berarti QX ditambah PX, maka hasilnya adalah ini B plus QX. Belakang kali belakang, ini mudah ya. Jadi ini hasil dari ini perkalian ini X plus B kali X plus Q, hasilnya ini. Lanjut. Jadi untuk memfaktorkannya harus kita cari dulu bilangan P dan Q sedemikian sehingga B itu sama dengan P plus Q. Ini X kuadrat kan sudah sama dengan ini X kuadrat, BX itu kan sama dengan P plus Q X, sehingga B itu sama dengan P plus Q plus C. Nah, ini plus P kali Q, sehingga B itu sama dengan P plus Q dan C itu sama dengan P kali Q. Contoh persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Didapat B sama dengan 5, ini kan B ya, A nya 1, B nya 5 dan C nya 6. Nih. Kita cari bilangan P dan Q terlebih dahulu sehingga P plus Q 5, P kali Q 6. Jika dijumlah sama dengan 5 dikalikan sama dengan 6. Kita lihat faktornya dari perkaliannya itu P kali Q. Nah, ini kita cari bilangan-bilangan P dan Q yang dikalikan sama dengan 6 yang jika dijumlah sama dengan 5. Mulai dari 1. Nah, kalau P nya 1, Q nya 6. Karena apa? P kali Q kan 6. P nya 2, Q nya 3. Paham ya ini ya? Sekarang kalau dijumlah bagaimana hasilnya? 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Nah, di sini penjumlahnya adalah sama dengan 5. Nah, ini ada 2 yang jika dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlah sama dengan 5, yaitu jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 atau P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Berdasarkan tabel di samping didapat nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Ini yang diberi warna kuning ini.
Sehingga pemfaktorannya, nah, P-nya diganti 2, Q-nya diganti 3. Ya, X plus P menjadi X plus 2 kali X plus Q, X plus 3, karena P 2 Q 3. Jadi akar-akarnya, oke, paham? Bisa dilanjutkan? Oke, lanjut. Ini persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Maka B nya sama dengan 1 dan C sama dengan min 6. Sehingga harus dicari nilai P dan Q jika dijumlah sama dengan 1 dan jika dikalikan sama dengan min 6. Dapat tabelnya. Nah, di sini kita dapatkan, ya, yang saya beri warna kuning, jika dikalikan sama dengan min 6, jika dijumlah sama dengan 1. Untuk P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2, atau sebaliknya P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 3. Ya, kita tulis faktornya X plus 3, kita ngambil yang pertamanya, X min 2, sehingga X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3, atau jika X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Bisa ya? Oke, contoh yang ketiga, persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, ini didapat B nya min 1 dan C sama dengan min 6. Kita cari nilai P dan Q yang jika dijumlah sama dengan min 1, jika dikalikan sama dengan min 6. Tanpa menggunakan tabel, kita faktorkan. Jadi ini koefisien dari yang ini itu adalah faktor dari koefisien. Karena ini X kuadrat, maka jelas hanya X kali X. Kita isi ini dulu, X, ini X. Kemudian kita cari faktor dari min 6 atau faktor dari 6. Jika dikalikan sama dengan negatif 6, maka bilangannya itu adalah 1 negatif, 1 positif. Nah, ini kita ambil 2-nya yang positif dan 3-nya yang negatif. Jadi kalau dikalikan 2 kali min 3, min 6 ya. Kalau dijumlah, tadi saya beri penjelasan, tepi kali tepi berarti X kali min 3 ditambah tengah kali tengah berarti min 3 ditambah 2, maksudnya min 3X ya, ini kan X kali min 3 berarti min 3 kali X, ini min 3X, tengah kali tengah berarti 2X, min 3X ditambah 2X hasilnya min X. Nah, ini kalau kita langsung tanpa membuat tabel. Nah, kalau sudah ketemu faktornya seperti ini, maka X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 yang sama dengan 0. Nah, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Sedangkan ini X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Bisa ya? Nah,
Bagaimana jika persamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1. Untuk beberapa contoh yang kita bahas tadi, a-nya sama dengan 1. Nah, ini bagaimana jika a-nya tidak sama dengan 1? Nah, langkah awalnya kita buat ini ax kuadrat plus bx plus c. Ini kita bagi a. Faktorial ini ax plus b kali ax plus g per a. Terus untuk menghilangkan ini, maka kita kalikan semua baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan a, sehingga menjadi ini kali a berarti a kuadrat e kuadrat, ini kali a jadi abx, ini kali a jadi ac, sehingga a kuadrat e kuadrat plus abx plus ac sama dengan, kalau ini dikalikan a maka a ini hilang, kan sama dengan 1. Hasilnya a kuadrat e kuadrat plus abx plus agx plus bg, ini diperoleh dari ini loh, ax kali ax jadi a kuadrat x kuadrat, kemudian ax kali g ini ax kali b, ini yang terakhir b kali g. Maka ya, b itu sama dengan b plus g, sedangkan ac itu sama dengan b kali g ya. Contoh, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, a itu kan sama dengan 2, b sama dengan 7, sehingga 3. Nah, ini kita buat ax plus b ya kali ax plus q per a ya, a nya sama dengan 2, b nya 7, c nya 3. Dua bilangan yang jumlahnya sama dengan 7 dan hasil kalinya sama dengan 6. Dan itu adalah 1 dan 6. Kita tulis di sini 1 dan 6. Terus ini 2x plus 6 itu kan bisa difaktorkan menjadi 2 kali x plus 3. Nah, faktor yang sama kita sederhanakan sehingga menghasilkan 2x plus 1 kali x plus 3. Bisa? Paham ya? ax plus b kali ax plus q per a. Nah, jumlahnya sama dengan 7 sama dengan b, hasil kalinya sama dengan 6, maka bilangan itu adalah 1 dan 6. Jadi p diganti 1, q nya diganti 6. Oke. Jadi akar-akarnya x sama dengan min setengah dan x sama dengan min 3. Ini diperoleh dari mana? Ini 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1, maka x nya sama dengan min setengah. Dengan x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Oke. Nah, kalau ditulis secara lengkap, ini faktornya 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0.
Ini ya. Oke, kita perhatikan 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 3, B sama dengan 10, dan C sama dengan min 8. Jumlahnya sama dengan 10, hasil kalinya yaitu A kali C negatif 24. Bilang itu adalah min 2 dan 12. Ini kalau dijumlahkan 10, kalau dikalikan min 24. Oke, maka P diganti min 2 dan Q nya diganti 12. Jadi ini kita menentukan nilai P dan Q per A nya kan 3. Nah gini, ini tidak bisa kita faktorkan. Nah, yang 3x plus 12 bisa kita faktorkan menjadi ini 3 kali x plus 4. Nah ini 3 dan 3 kita sederhanakan, kita bagi. Nah sehingga tinggal 3x min 2 kali x plus 4. Nah ini ya, kalau kita tulis secara lengkap 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Nah ini faktornya kita tulis ini 3x min 2 kan dari ini ya, 3x min 2 kali x plus 4 sama dengan 3x sama dengan 2 atau x plus 4 yang sama dengan, oh ini kurang ya, sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0. Nah ini saya langsung nulisnya ini bisa ya, 3x min 2 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 2. Nah ini x plus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 4. Nah ini x nya berarti 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 2 per 3 atau x sama dengan min 4. Oke, contoh yang ketiga. Ini kalian sudah paham, jadi kita bisa langsung ini 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi ini 2x plus 3 kali x plus 1. 2x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2x sama dengan 3, maka x nya sama dengan min 3 per 2. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan min 3 per 2 dan x sama dengan min 1. Oke, contoh yang keempat sama ya, 4x kuadrat min 9x plus 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Nah, sini seperti ini. Jadi cara ngeceknya faktornya ini benar atau salah. Pertama ya, depan kali depan sama dengan depan. Kemudian tepi kali tepi, jadi min 8x ya. Ditambah tengah kali tengah, min x ya. Min 8 tambah min x, min 9 ya. Nah, terus belakang kali belakang, min 1 kali min 2. Oke, sehingga 4x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Kita selesaikan ya, ini 4x min 1 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 1 dan kita peroleh x sama dengan 1 per 4. Sedangkan ini x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah 1 per 4 dan 2. Oke. Nah, sampai pada latihan soal.
ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami apa yang kamu pelajari tadi, maka ini ada 5 soal, tolong dikerjakan untuk latihan. Kalau hasilnya sudah betul, maka kalian paham. Kalau ada yang masih salah, maka perlu belajar lagi. Oke? Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi